Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kali ini kita akan belajar soal latihan UKOM bidang hematologi bagian yang ketiga. Untuk soal latihan yang lain bisa teman-teman cek di deskripsi. Langsung saja ke latihan yang pertama. Pasien datang dengan keluhan mudah lelah dan sering pusing. Hasil laboratorium menunjukkan Hb 8,2, MCV 74, MCH 26, besi serum, dan ferritin rendah. Diagnosis dokter pada kasus tersebut adalah anemia defisiensi besi. Untuk lebih meyakinkan diagnosis yang sesuai pada kasus tersebut, diperlukan sebuah tes laboratorium medis yang mengukur kapasitas darah untuk mengikat besi dengan transferin. Pertanyaan, apa nama tes laboratorium medis pada kasus tersebut? A. Besi serum, B. Saturated transferin SI, C. Hemoglobin sel rata MCV, D. Protoporfirin eritrosit bebas, F. EP, Total Iron Binding Capacity atau TIBC. Jawaban yang benar adalah E. TIBC. 2. Seseorang yang diduga mengalami anemia defisiensi besi diperlukan sebuah tes laboratorium yang hasilnya diperoleh dengan membagi besi serum dengan TIBC. Hasilnya dikalikan 100. Hasil ini menggambarkan seberapa banyak serum besi yang terikat pada transferin. Pertanyaan, apa pemeriksaan laboratorium yang sesuai pada kasus tersebut? A. Saturated transferin SI, B. Zinc protoporfirin ZPP, C. Hem protoporfirin HPP, D. Total Iron Binding Capacity TIBC, E. Free Erythrocyte Protoporfirin atau FEP. Jawaban yang benar adalah A. Saturated transferin atau SI. 3. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan diagnostik molekuler dengan menggunakan PCR. PCR merupakan suatu teknik sintesis untuk mengamplifikasi atau melipat gandakan fragmen DNA target secara in vitro dengan eksponensial yang menggunakan primer atau pemula DNA yang tepat. Pertanyaan, apa tahapan dalam metode pemeriksaan tersebut? A. Denaturasi annealing extension, B. Extension annealing denaturasi, C. Annealing denaturasi extension, D. Extension annealing inkubasi, E. Inkubasi annealing extension. Jawaban yang benar adalah A. Denaturasi annealing extension. 4. Pewarna sitokimiawi digunakan untuk menguji elemen kimiawi yang terdapat pada leukosit. Pewarnaan ini mengkonfirmasi kandungan granula dari sel ganas yang bermanfaat dalam klasifikasi leukemia. Pertanyaan, apa jenis pewarna yang dimaksud tersebut? A. Jesner, B. Gimsa, C. Leishman, D. May Granwall, E. Sudan Black Bee. Jawaban yang benar adalah E. Sudan Black Bee. 5. Penyebab terjadinya defisiensi G6PD adalah mutasi pada gen pengkode enzim G6PD yang terletak pada kromosom 10 yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Metode laboratorium sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosis defisiensi tersebut. Pertanyaan, apa metode yang sesuai untuk pemeriksaan tersebut? A. Deteksi enzim sintesis G6PD, B. Deteksi aktivitas enzim G6PD, C. Deteksi enzim katalisator G6PD, D. Deteksi enzim metode ELISA G6PD, E. Deteksi bahan penyusun enzim G6PD. Jawaban yang benar adalah B. Deteksi aktivitas enzim G6PD. 6. Anemia defisiensi besi adalah salah satu jenis anemia gizi yang banyak menyerang anak dan wanita. Beberapa pemeriksaan digunakan untuk memastikan diagnosis dari anemia jenis ini. Salah satunya adalah pemeriksaan yang digunakan untuk menilai cadangan besi pada liver.
Pertanyaan, jenis pemeriksaan apakah yang dimaksud tersebut? A. Ferritin, B. Transferin, C. Serum iron, D. Hematokrit, E. Hemoglobin. Jawaban yang benar adalah A. Ferritin. Lanjut nomor 7. Serum iron akan menurun pada anemia defisiensi besi maupun pada anemia penyakit kronik. Salah satu pemeriksaan yang membedakan kedua kondisi di atas adalah pemeriksaan total iron binding capacity TIBC. Pertanyaan, bagaimana hasil pemeriksaan tersebut pada kedua kasus tersebut? A. Menurun pada anemia defisiensi besi dan meningkat pada anemia penyakit kronik. B. Meningkat pada anemia defisiensi besi, menurun pada anemia penyakit kronik. C. Menurun pada kedua kasus, terutama pada kasus anemia penyakit kronik. D. Meningkat pada kedua kasus dominan pada anemia defisiensi besi. E. Menurun atau meningkat tergantung derajat keparahan anemia. Jawaban yang benar adalah B. Meningkat pada anemia defisiensi besi, menurun pada anemia penyakit kronik. 8. Seorang ATLN melakukan pemeriksaan serum iron dengan metode colorimetric ferrozin. Prinsip pemeriksaan tersebut yaitu adanya ikatan antara ferri dan transferin dilepaskan oleh guanidin dalam suasana pH 4,8. Selanjutnya, asam askorbat akan mereduksi ion ferri menjadi ferro. Kemudian ferro akan bereaksi dengan ferrozin, membentuk kompleks berwarna. Pertanyaan, apa reagen yang menjadi larutan standar dalam pemeriksaan tersebut? A. Iron, B. Ferrozin, C. Ascorbic acid, D. Asetat buffer, E. Guanidin hidroklorid. Jawaban yang benar adalah A. Iron. 9. Persiapan sampel. Beberapa macam koantigulan ditambahkan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Secara fisiologis, tubuh memiliki zat-zat yang berfungsi sebagai antikoagulan, mencegah terjadinya bekuan-bekuan darah yang dapat berakibat fatal bagi tubuh. Pertanyaan, apakah antikoagulan pada kasus di atas? A. EDTA, B. Heparin, C. Protein C, D. Warfarin, E. Tromboplastin. Jawaban yang benar adalah C. Protein C. 10. Seorang wanita 40 tahun menderita anemia datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan darah, tepi ditemukan sel eritrosit dengan ciri-ciri eritrosit hipokrom mikrositik, kadar Hb menurun, eritrosit menurun, jumlah trombosit meningkat, persentase retikulosit rendah. Pertanyaan, termasuk anemia apakah ciri-ciri gejala penyakit tersebut? A. Anemia aplastik, B. Anemia defisiensi besi, C. Anemia pernisiosa, D. Anemia polisitemia vera, E. Anemia defisiensi asam folat. Jawaban yang benar adalah B. Anemia defisiensi besi. 11. Seorang wanita hamil 25 minggu ditemukan anemia gizi. Apakah yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? A. Defisiensi Fe, B. Defisiensi asam folat, C. Defisiensi vitamin C, D. Defisiensi vitamin A, E. Defisiensi Zn. Jawaban yang benar adalah A. Defisiensi Fe. Mungkin itu saja teman-teman untuk latihan soal untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut ke video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.